إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita memohon pertolongan, kepada Allah pula kita memohon perlindungan, dan kepada Allah pula kita memohon ampunan. Tidak ada orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan hidayah. Dan barang siapa yang disesatkan, yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh kaum muslimin yang berusaha mengikuti langkah-langkah beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan rahman dan rahimnya telah memberikan kepada seluruh makhluknya rizki-rizki tanpa terkecuali. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dua macam rizki. Yang pertama, rizki terhadap badan, dan yang kedua adalah rizki terhadap hati. Rizki terhadap badan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada seluruh makhluknya, mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, jin dan seluruh manusia. Allah berikan dengan rahman dan rahimnya, Allah berikan rizki kepada mereka semua tanpa terkecuali. Inilah rizki yang diberikan kepada Allah terhadap badan kita. Rizki ini adalah rizki yang umum. Semua orang bisa mendapatkan rizki ini tanpa terkecuali. Orang muslim, orang kafir, orang munafik, orang yang tidak pernah sholat sama sekali pun, mereka akan mendapatkan rizki selama mereka mencari rizki tersebut. Dan bahkan kita sering mendengar sebagian kaum muslimin yang mengatakan, meskipun kami tidak sholat, meskipun kami tidak beribadah, meskipun kami tidak puasa, tapi alhamdulillah rezeki kami lancar-lancar saja. Dan ini bukti bahwa rezeki yang Allah berikan seperti ini adalah rezeki yang bukan spesial, rezeki yang umum, siapapun bisa mendapatkannya, ya. Tanpa sholat pun dia bisa mendapatkan rezeki tersebut, ya. Asalkan dia mencari rezeki tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian rizki yang kedua, yaitu rizki yang diberikan oleh Allah kepada hati, ya. Dan rizki ini khusus diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, orang-orang spesial, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rizki yang berbentuk keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ini secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itulah Nabi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dengan jumlah yang begitu banyak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa jumlah nabi adalah 140.000 nabi dan jumlah rasul sebanyak 310 rasul. Dan jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui adalah sejumlah 25 nabi dan rasul, dan mereka semua diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan nikmat tersebut, untuk menyampaikan rezeki tersebut, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak diberikan kepada yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Dan Allah mengetahui di mana mereka bersembunyi, dan Allah pun mengetahui di mana mereka menyimpan makanan tersebut. Kullun fi kitabim mubin. Semua itu sudah tercatat di dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhil Mahfuz. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Rizki yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah rizki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang rizki, semuanya itu mengarah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Bagi mereka adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka adalah rizki yang mulia. Dan rizki yang mulia di sini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, dan dalam surga mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Itulah sebaik-baik rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki yang terbaik adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh kita agar kita selalu memohon surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilih, kullun darajatain ma bainahuma kama bainas samai wal ard. فإذا سألت الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya dalam surga itu ada 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mujahid fi sabilillah. Maka jika kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah surga Firdaus. Dan tingkatan tersebut, antara tingkatan satu dengan tingkatan yang lain,
Rasulullah mengatakan kama bainas samai wal ard, sebagaimana antara langit dan bumi, itulah tinggi tingkatan satu dan tingkatan yang lain. Kemudian Rasulullah bersabda, fa iza sa'altallah fasaluhul firdaus, apabila kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah, karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling mulia, paling utama dan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas Firdaus adalah arsy-Nya Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafjuru anharul jannah, dan dari surga Firdaus pula mengalir sumber air-air yang ada dalam surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian untuk mendapatkan surga Firdaus sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Inilah syarat untuk mendapatkan surga Firdaus sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 syarat. Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan untuk mendapatkan salat yang khusyuk maka kita harus menjauhkan pikiran-pikiran kita dari perkara-perkara di luar salat. Kita fokuskan terhadap bacaan-bacaan kita. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang selalu menjauhi perbuatan yang sia-sia. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata dalam tafsirnya, untuk mendapatkan surga ini jangankan yang haram, yang sia-sia saja wajib kita tinggalkan, apalagi yang haram. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang selalu menunaikan zakat hartanya. Apabila zakat hartanya sudah mencapai nisab dan sudah mencukupi haul, yaitu sudah bertahan selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat hartanya. Kemudian yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya, baik dari perselingkuhan ataupun kemaksiatan lainnya, kecuali atas istri-istri mereka, maka itu tidak mengapa bagi mereka. Kemudian yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang selalu menjaga amanah dan menjaga janji-janjinya agar tidak mengingkari janji dan tidak mengingkari amanah. Dan yang keenam adalah walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang selalu menjaga salat 5 waktunya, salat 5 waktu sehari semalam. Ini yang harus kita jaga. Itu syarat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus yang paling tinggi dan paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu jawazun karim. Alhamdulillahil wahidil ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran, amma ba'd. Qala Allah ta'ala
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة